Malam pun tiba. Sesuai niatku malam ini, aku akan menghilangkan rasa canggungku sebelum Mas Bram masuk ke dalam kamar. Aku sengaja berbaring dan menutupi tubuhku dengan selimut dan berpura-pura untuk tidur. Hadiah parfum yang diberikan Alania kusiram di tubuhku agar harum mewangi. Saat gagang pintu itu terdengar dibuka oleh Mas Bram, dadaku mulai bergemuruh tak karuan. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Mas Bram pun membaringkan tubuhnya di sampingku. Beliau membelai rambutku dan mencium keningku, lalu kemudian tertidur. Padahal harapanku beliau akan membuka selimut dan tubuhku dan menggangguku malam ini. Perlahan kubuka mataku dan membuka selimut di tubuhku. Kini hanya tersisa lindri merah marun melekat menutupi tubuhku. Mas Bram benar-benar sudah tertidur. Kecewa rasanya. Mungkinkah yang dirasakan Pak Bram selama ini seperti ini? Betapa berdosanya diriku selama ini. Dengan sangat pelan, aku membelai wajah tampan beliau. Saat aku ingin mengecup keningnya, tiba-tiba mata beliau melebar dan menatapku penuh makna. Kali ini, aku tak akan menghindar lagi. Sudah cukup rasanya menyiksa suamiku selama ini. Tanpa meminta izin, Mas Bram langsung melahap bibirku dengan lembut. Getaran hebat itu berdesir, menyusuri tubuhku tanpa terkecuali. Darah kami mendidih dalam penyatuan yang begitu nikmat tiada tara. Sejenak Mas Bram melepas ciuman itu dan mulai mengajakku untuk berdoa terlebih dahulu. Usai berdoa, kami pun melanjutkan kembali aktivitas halal kami. Perlahan tapi pasti, tangan beliau mulai mengeraya kemana-mana, hingga setiap inci tubuhku. Pada saat beliau mengepal lembut sesuatu yang kenyal di dadaku, aku mulai menggeluh pelan karena tak kuasa menahan kenikmatan itu. Sampai pada batas akhirnya, aku mengambil nafas untuk itu. Beliau memperlakukanku sangat lembut dan sangat hati-hati. Setelah benda asing itu masuk, aku sempat mendengar suara robekan di area sensitifku. Kini, tembus sudah kesucianku di tangan pasangan sahku. Walaupun terasa sakit, namun aku sangat menikmatinya. Ya Tuhan, betapa indah dan nikmatnya anugerah yang telah Engkau berikan malam ini untuk kami. Terima kasih sayang, ucap Mas Bram mengecup keningku dengan lembut. Kubiarkan Mas Bram memelukku sebentar, dan setelah itu aku digendong oleh Mas Bram ke dalam kamar mandi. Aku sempat menolak, namun Mas Bram tak mempedulikanku dengan selimut yang masih menempel di tubuhku. Aku masih belum berani untuk membukanya di depan suamiku sendiri. Ayo sayang, tidak usah malu-malu. Mas sudah melihat semuanya. Bahkan Mas sudah mencicipinya, goda Mas Bram. Pipiku semakin memerah dan tetap berdiri bak batung Liberty. Sini, Mas bantu cucikan, ucap Mas Bram mendekatiku dengan handuk yang terlilit di pinggangnya. Entahlah, aku masih malu melihat suamiku sendiri bertelanjang dada di hadapanku. Tidak, Diana bisa sendiri Mas, ucapku menghindar. Jangan menghindar sayang, bisa-bisa Mas hilaf dan minta lagi, ucap Mas Bram nakal. Ayo keluar Mas, ucapku mendorong tubuh beliau menuju depan pintu kamar mandi. Kututup pintu kamar mandi dengan cepat, agar Mas Bram tidak punya kesempatan lagi untuk masuk. Ku dengar gelak tawa beliau di luar begitu bahagia melihat tingkahku. Ada yang perih saat terkena air. Aku sempat meringis, namun sebisa mungkin ku tahan agar suaraku tak terdengar. Sayang, kenapa lama sekali? Apa kamu baik-baik saja? Panggil Mas Bram khawatir. Aku pun keluar dengan keadaan sama seperti semula, nutupi tubuhku dengan selimut. Sayang, Mas tahu kamu merasa perih di bawah sana. Mas sudah menyediakan obat untukmu. Biar Mas bantu olesnya. Izin Mas Bram.
Bagaimana Mas bisa tahu? Mas mengintip, ucapku polos. Sayang, jelas Mas tahu lah. Pokoknya jangan banyak tanya. Sekarang berbaringlah, perintah Mas Bram. Biar Yana saja yang oleskan sendiri, Mas, ucapku kekeh. Beneran bisa sendiri? Ayo sekarang oleskan, supaya rasa perihnya berkurang, ucap Mas Bram. Sebenarnya masuk akal juga. Jika aku tak menggunakan cermin, bagaimana bisa aku mengetahui penempatan obat oles itu? Kenapa bengong? Bingung kan cari caranya? Sekarang biar Mas yang oleskan. Berbaringlah, ucap Mas Bram sedikit memaksa. Aku tetap saja kekeh, tak mau. Kalau begitu, kita lakukan sekali lagi. Mas jamin perihnya nanti hilang sendiri, ucap Mas Bram. Apa Mas gak lelah? Tanyaku polos. 1000 ronde pun Mas masih kuat sayang, ucap Mas Bram tersenyum nakal. Tanpa banyak tanya, Mas Bram pun menggendongku dan mencoba membaringkanku dengan pelan di atas ranjang. Aku tak bisa lagi berkutik saat Mas Bram membuka kedua kakiku. Saking malunya, aku menutup mataku dan tak berani untuk membukanya. Bukannya mengobati di bawah sana, Mas Bram malah tangannya liar menggelitik di setiap area sensitifku. Tak bisa menghindar dan menggelak lagi, aku pun lagi-lagi menikmatinya. Benar kata Mas Bram, untuk yang kedua kalinya rasa perih itu tak begitu terasa. Desahan bibir, bungilku, dan tak bisa tertahan lagi. Mas Bram pun semakin gencar bertempur untuk mementaskan akhirnya. Kami berdua pun tergulai lemas tak berdaya. Malam ini benar-benar malam Jumat yang spesial. Gara-gara kelelahan, kami berdua tak sempat bangun untuk sholat malam. Mas Bram mengemburku 5 ronde malam ini. Suara takrim subuh berkumandang. Dengan pelan aku bangkit dari tidur. Mas, sayang, bangun, ucapku membangunkan Mas Bram lembut. Namun Mas Bram masih belum terjaga juga. Kukecup bibir seksi itu dengan pelan. Tanpa aba-aba, Mas Bram pun menarikku kembali ke dalam pelukannya. Yes, Mas, bangun. Sudah azan, ucapku kesal. Iya sayang, tapi nanti jatah subuh ya, ucap beliau. Mas gak bosan-bosan apa? Mas gak capek? Tanyaku. Sayang, Mas gak akan bosan. Apalagi isinya secantik bidadari, ucap Mas Bram mulai gombal. Mas Bram pun mengajakku mandi nujub bersama. Tanpa disuruh, beliau menggosok punggungku dan rambutku juga dikeramasi olehnya. Aku benar-benar diperlakukan Mbak Putri. Usai mandi, Mas Bram melilitkan handuk di tubuhku, lalu aku digendongnya keluar dari kamar mandi. Setelah itu, aku berganti pakaian, lalu berwudu dan sholat bersama. Saat hendak aku ingin ke dapur, Mas Bram mencegat tanganku untuk membuka pintu. Sayang, Mas ingin. Tanpa melanjutkan lagi ucapannya, Mas Bram pun memulai aksinya lagi. Aku tak menolaknya, karena aku juga mulai ketagihan. Jalanku begitu mengkangkang karena area sensitifku begitu terasa nyeri, meski salep itu sudah dioleskan. Mas Bram pun menggendongku saat menuruni anak tangga. Kedua RT rumah ini tersenyum melihat tingkah suamiku. Sudah kuduga, ibu segini hari pasti sudah duduk manis di meja makan. Melihatku berusaha ingin turun, ibu mertuaku terkekeh. Kalian ini benar-benar pasangan yang lucu, ucap ibu masih terkekeh. Bram, kasihan Bu. Dengan menantu ibu, jika harus berjalan pasti kayak siput, terang Mas Bram pada ibu. Yes, ucapku mencubit tangan suamiku. Tawa Mas Bram. Sudah,
Kasihan istrimu, Bam, ucap ibu menegur Mas Bram. Rasain, ajakku pelan. Kami pun sarapan bersama, tanpa bersuara lagi. Setelah itu, Mas Bram naik ke lantai guna berganti pakaian dengan pakaian santai. Mas tidak kerja? Tanyaku heran. Mas ingin menghabiskan seharian bersama istri Mas, ucap Mas Bram dengan tatapan nakal. Oh gah, ucapku menghindar dan lebih memilih duduk bersama ibu mertua. Mas Bram pun mengetawaiku dan menyusulku duduk menemani ibu minum teh. Kami pun bersenda gurau sejenak bertiga sambil meminum teh hangat beserta camilan. Jika ada ayah, pasti lebih seru dan ramai. Namun sayang, anak kesayanganmu itu telah pulang ke pondok. Semenjak merasakan kenikmatan itu, aku sering terhipnotis dan berani tampil seksi di depan suamiku, seolah tak mau dianggurin. Mas Bram selalu mengambil kesempatan itu. Caraku sebagai wanita yang pemalu, tak terang-terangan meminta jatah. Namun aku punya taktik tersendiri. Mas, punggung Riana gatal, ucapku manja dan mencari alasan agar Mas Bram terpancing. Dengan senang hati, Mas Bram pun menggaruk punggungku yang gatal. Kadang Mas Bram menggaruk punggungku sambil tangannya lainnya bermain ke sana kemari. Biasanya aku tertawa geli melihat tingkah suamiku. Malam ini, Mas Bram begitu sangat gelisah karena semenjak tadi sore aku sedang datang bulan. Berulang kali kulihat beliau mengacak rambutnya dengan kasar. Apalagi tadi Mas Bram tak sengaja melihat handukku melorot saat selesai mandi. Semenjak saat itu, Mas Bram mulai gusar dan mencoba menghindar untuk mendekatiku. Apalagi kenikmatan itu baru saja kami rasakan 3 hari lamanya. Dan kini, Mas Bram harus berpuasa lagi. Di dalam Islam, dilarang bagi para suami menggauli istri mereka dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan haid. Selain hukumnya haram, juga tak baik bagi kesehatan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti dampaknya tidak baik dan pasti banyak kemudaratannya di dalamnya. Agama Islam tetap memperbolehkan pasangan untuk bermesraan ketika sang istri sedang haid, tapi dengan batasan yang harus ditaati. Ulama mazhab Hanafi membolehkan seorang suami untuk mencumbui anggota tubuh istrinya yang ada di antara lutut dan pusarnya, dengan syarat percumbuan itu terjadi dengan adanya penghalang yang mencegah sentuhan langsung kulit dengan kulit, seperti sarung, kain, dan sejenisnya. Namun suami tak boleh melihat bagian-bagian tersebut. Sayang, besok Mas ingin berpuasa. Temani Mas makan sahur ya, ucap Mas Bam. Baik Mas, ucapku patuh. Mas mau makan apa buat sahur? Tanyaku. Apa saja, buatan istriku selalu nikmat di lidah Mas, ucap Mas Bram penuh cinta. Aku hanya tersipu malu mendengar pujian cinta dari Mas Bram. Ucapan yang sederhana, namun mampu membuat hatiku berbunga-bunga. Pukul 4 dini hari. Aku pun membangunkan Mas Bram untuk makan sahur. Mas, bangun, ucapku lembut di telinga beliau. Sayang, lain kali kalau membangunkan Mas saat kamu haid jangan seperti ini. Mas bisa hilaf dan tak bisa menahan diri, ucap Mas Bram menatapku sayu. Padahal 2 minggu bisa nahan. Kenapa sekarang Mas rada kurang sabar? Ucapku kesal manja. Itu dikarenakan Mas sudah icip-icip sayang. Mas jadi mengetahui rasanya.
dan Mas selalu tergoda ketika melihatmu. Apalagi hembusan lembut nafasmu di telinga Mas. Jangan salahkan otong Mas, tegap bang tentara Israel. Ucap Mas Bram mencandaiku. Is, jadi puasa nggak nih? Ucapku kesal. Gelak tawa Mas Bram melihatku kesal. Jadi sayang, ayo kita ke dapur, ajak Mas Bram. Sebelum turun ke dapur, terlebih dahulu kami berdua membersihkan diri dan mencuci muka. Mas Bram menungguku untuk menghangatkan makanannya sebentar. Tadi malam aku sudah memasak memang, agar subuhnya makanan tersebut tinggal dihangatkan saja. Kalian berdua, pengantin baru lagi kelaparan ya? Kode ibu mertua yang kebetulan juga ikut terbangun dan langsung menuju dapur untuk mengambil roti beserta selai. Riana sedang menghangatkan makanan buat puasanya Mas Bram, Bu. Ucapku tersenyum. Kok pengantin baru harus puasa? Tanya ibu mengerutkan kening. Hanya Mas Bram, Bu. Riana berhalangan. Jelasku pada ibu mertua. Ibu hanya tersenyum lucu karena mengerti dengan maksudnya. Mas Bram berpuasa selain untuk mendapatkan pahala dan baik untuk kesehatan, di sisi lain juga untuk mencegah dan menghindari dirinya dari segala nafsu yang salah satunya nafsu syahwat. Sabar ya nak, itu juga termasuk dalam kategori ujian di dalam rumah tangga, kode ibu mertuaku pada Mas Bram. Aku hanya tersenyum geli melihat wajah Mas Bram yang terlihat pasrah. Pagi ini, Mas Bram akan mengajakku ke kantor bersama beliau. Selain perusahaan beliau sendiri, suamiku juga diberikan amanah untuk mengurus perusahaan Abi. Setelah berganti pakaian, kami pun pamit pada ibu. Sesampainya di kantor, Mas Bram, kami disambut oleh para karyawan di sana. Mereka terlihat begitu ramah. Sampai di dalam ruangan pribadi beliau, aku pun duduk sambil menikmati aroma maskulin ruangan tersebut. Tak lama, office boy pun mengetuk pintu dan mengantarkan kami 2 cangkir minuman hangat. Sikap suamiku terhadap orang lain sungguh berbanding terbalik saat bersamaku. Beliau begitu dingin dan bahkan sangat jarang tersenyum. Seperti halnya saat aku mengenal beliau pertama kalinya. Sayang, jika kamu jenuh, ada ruangan tempat tidur di dalam. Kamu bisa menonton TV di sana. Ucap Mas Bram mengajakku masuk ke dalam ruangan tersebut. Aku pun langsung membaringkan tubuhku. Karena bawaan haid, aku jadi mudah untuk terlelap. Tepat pukul 1:30 siang, aku terjaga dan merasakan pelukan dari tangan Mas Bram di sampingku. Rupanya, beliau seusai sholat langsung ikut tertidur bersamaku. Dengan pelan dan hati-hati, ku lepas tangan beliau dari pelukanku agar Mas Bram tak terbangun. Sayang, kau mau kemana? Tanya Mas Bram yang tiba-tiba sudah terbangun. Riana lapar, Mas, ucapku memegang perut. Astaga sayang, Mas hampir lupa jika kamu belum makan siang, ucap Mas Bram dan dengan segera menelepon asistennya. Tak lama seorang karyawan perempuan membawa sebuah nasi kotak untukku. Makanlah sayang, ucap Mas Bram sembari menyelesaikan tugas kantornya kembali. Pukul 5, kami pun pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, Mas Bram sengaja aku suruh berhenti di pinggir jalan. Aku minta izin pada beliau untuk turun dari mobil, namun beliau tak mengizinkanku untuk turun sendirian. Bang, tunggu bang, panggilku pada Bang Jamal yang hendak berjalan menyeberangi jalan. Bang Jamal rupanya sengaja menjadi seorang pengemis dan lebih senang meminta-minta di jalanan. Dan sekarang ia sudah sampai di Bogor hanya untuk datang mengemis. Bang, tolong kasih tahu Riana di mana Mbak Rami berada. Ucapku ingin tahu. Baiklah Riana, jika kamu memaksa, namun ada syaratnya.
Ucap Bang Jamal saling bergantian menatap aku dan Mas Bram. Maksud abang? Tanya aku bingung. Aku yakin temanmu ini pasti orang kaya, Riana, ucapnya. Maaf bang, ini bukan teman Riana. Beliau adalah suami Riana, ucapku memperkenalkan Mas Bram. Wow, luar biasa. Adik ipar Bang Jamal benar-benar pintar sekali memilih calon suami. Ucap Bang Jamal mulai bertingkah. Begini adik ipar, Rami sekarang ini sakit keras dari dulu, dan ia butuh banyak biaya. Jika kamu tidak percaya, sekarang juga abang akan ajak kamu ke tempatnya, ucap Bang Jamal. Maaf bang, Riana tak punya banyak waktu, karena suami Riana sedang berpuasa. Bagaimana kalau alamatnya abang berikan aja pada Riana, ucapku. Masalahnya bukan semudah itu Riana, untuk bertemu dengan Rahmi. Jika tak bersamamu, maka kamu tak akan bisa bertemu dengannya, ucap Bang Jamal tanpa menjelaskan alasannya. Baiklah, bagaimana kalau besok jam 10 pagi, abang tunggu kami di sini, ucap Mas Bram menyanggupi. Tapi kalian harus bayar ganti ruginya, karena menuju tempat Rahmi itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dan waktu itu sangat berarti bagiku. 1,5 jam pendapatan abang mengemis sekitar 1 juta. Jelas Bang Jamal memercikan. Aku tahu, itu hanya akal-akalan Bang Jamal yang licik. Orang seperti dia harus juga dibeli pelajaran. Oke, ucap Mas Bram mantap. Sampai di dalam mobil, aku pun menjelaskan pada Mas Bram semuanya. Ternyata Mas Bram mengiyakan Bang Jamal juga punya cara tersendiri. Suamiku seperti psikolog yang mampu membaca karakter seseorang dari gerak-gerik lawan bicaranya. Mas Bram terlihat letih sekali, mungkin karena beliau sedang berpuasa. Sampai di rumah, aku pun mempersiapkan air hangat untuk mandi beliau, dan ku campuri akar rempah untuk menghilangkan kali badannya. Rempah itu diberikan Bi Ina saat aku pindah ke rumah suamiku. Air mandinya sudah siap mas. Mas bisa berendam di bathtub agar rasa linu di tubuh mas jadi ringan, ucapku. Terima kasih sayang, ucap beliau tersenyum manis. Sementara aku sudah mandi tadi di kantor beliau sebelum asar. Mengingat aku sedang haid, jadi aku saat ke kantor beliau sudah membawa baju ganti dan perlengkapan lainnya. Saat keluar dari kamar mandi, aku begitu terpesona melihat suamiku dengan rambutnya yang basah. Mas, memang tampan sayang, ucap Mas Bram yang menyadari jika aku sedang memperhatikan beliau. Iya, percaya diri banget, ucapku mengelak. Aku pun turun ke lantai bawah guna menyediakan makanan untuk Mas Bram berbuka puasa. Suamiku benar-benar gampang sekali diatur. Apa saja yang aku masak, beliau selalu lahap memakannya tanpa memilih. Namun aku sebagai istri, selain mempersembahkan makanan yang lezat, aku juga harus memikirkan makanan yang sehat untuk beliau. Walau aku hanya lulusan paket C, namun aku juga suka belajar dari membaca buku dan mencari pengetahuan lainnya dari mana saja. Setelah Mas Bram berbuka puasa, beliau langsung menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat membaringkan tubuh di kasur, Mas Bram hanya berani menatapku saja. Sayang, kira-kira berapa lama Mas harus menunggu? Tanya Mas Bram. 1 bulan mas, ucapku serius dan ingin mengerjai Mas Bram. Apa? Selama itu? Ucap Mas Bram terkejut. Iya mas, memang begitu adanya. Karena jika datang bulan kurang lebih sebulan, ucapku menahan tawa. Kita harus ke dokter besok sayang. Ada yang aneh dengan siklus haidmu. Normalnya perempuan itu nggak sampai 1 bulan sayang, ucap Mas Bram khawatir. Aku tak kuasa menahan tawa, dan akhirnya aku terkekeh juga melihat ekspresi Mas Bram.
Awas ya sayang, Mas akan balas 10 ronda, ucap Mas Bram mampu membuatku bergidik ngeri. Sekarang ini, Mas Bramlah yang bergantian mertawaiku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.